Hello, good morning everyone. Good morning my wonderful students. How are you today? I know you are fine, you are great, you are fantastic, right? So today we have IPS subject. Jadi kita akan melanjutkan topik kita yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas penjajahan Spanyol dan Portugis. So today we gonna discuss penjajahan bangsa Eropa lainnya yaitu bangsa Belanda dan bangsa Inggris. So our activity, the first one, we're gonna watch the video and then we're gonna read our book page 114 until 116 and we're gonna highlight or underline some important sentences based on the video. And today we have quiz, yeah, so please do your quiz as soon as possible. Jadi kita langsung saja masuk ke topik kita, yaitu penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, yaitu bagian yang kedua, penjajahan bangsa Belanda. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan last week, ya, setelah Portugis dan Spanyol berhasil dipukul mundur, apakah Indonesia bebas dari penjajahan? Ternyata jawabannya tidak ya. Tahun 1596 bangsa Belanda masuk pertama kalinya mendarat di Indonesia, yaitu mendarat di Banten. Nah, ekspedisi mereka ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Dari Amsterdam, Belanda menuju Banten. Nah, saat itu Portugis sudah berada di Banten. Nah, terjadilah perseteruan antara Belanda dan Portugis. Tidak hanya itu, sikap Belanda juga yang serakah dan kasar membuat mereka tidak diterima baik nih oleh bangsa Indonesia. Akibatnya, Belanda terusir dari Banten. Namun, Belanda datang untuk kedua kalinya di Banten pada tahun 1598. Saat itu, Banten merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Tujuan awalnya sih Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang, tapi malah berubah menjadi menjajah ya. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Banten, Belanda membentuk Persatuan Dagang Hindia Timur, atau kita sebut itu VOC. Ya, VOC ini dibentuk pada tahun 1602. Nah, lalu VOC ini yang dibentuk pada tahun 1602 ini sangat berhasil ya. Mereka di VOC ini dipimpin oleh Jan Pieter Zonkon. Saat ia menjadi gubernur, VOC dipindahkan ke Batavia atau sekarang kita sebut Jakarta karena dianggap letaknya lebih strategis. Nah, gubernur itu juga selama 2 periodenya menerapkan kebijakan berupa politik ekstirpasi, yaitu menjual rempah-rempah yang ditanam untuk memperlancar monopoli Belanda dan pelayaran Hongi. Nah, VOC kemudian menjadi perusahaan dagang terkaya pada masa itu. Sikap VOC yang memaksa untuk menjual rempah-rempah hanya kepada VOC mendapatkan perlawanan rakyat. Lalu selanjutnya, tahun 1795 Belanda diduduki oleh Prancis. Nah, inilah awal mulanya mengapa pada tahun 1799 akhirnya VOC dibubarkan. VOC akhirnya mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Nah, ada pun beberapa penyebabnya yaitu banyaknya korupsi yang dilakukan pegawai VOC, lalu juga biaya kepegawaian yang sangat besar seiring semakin banyaknya kantor cabang, lalu juga besarnya biaya perang akibat banyaknya perlawanan, persaingan dengan perserikatan dagang negara lain. Lalu dan yang terakhir ya, karena tadi Belanda diduduki oleh Prancis, itu juga penyebabnya ya. Pembubaran VOC juga dilakukan karena Belanda berhasil ditaklukkan oleh Prancis. Nah, Napoleon Bonaparte yaitu Kaisar Prancis berhasil menaklukkan Belanda pada abad ke-18. Napoleon menganggap VOC bertentangan dengan paham kesetaraan dan kebebasan sehingga harus dibubarkan. Nah, lalu apakah Indonesia merdeka setelah VOC dibubarkan? Nah, jawabannya lagi-lagi tidak. Ya, pada tahun 1811 Indonesia mulai dikuasai Inggris. Nah,
Sekarang kita masuk ke bagian penjajahan Inggris. Nah, penjajahan Inggris ini dimulai pada tahun 1811 ya, Indonesia dikuasai oleh Inggris. Thomas Stamford Raffles memimpin Indonesia selama masa penjajahan Inggris. Pada waktu itu, Indonesia ini sudah dikuasai oleh Belanda. Namun Inggris menyerang dan berhasil menguasai Pulau Jawa, ditandai oleh Perjanjian Tuntang. Pemerintah Inggris di Indonesia dipimpin oleh Wakil Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Raffles membuat sejumlah kebijakan selama kedudukannya di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah menghapus sistem kerja rodi, lalu juga membagi wilayah di Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, lalu menghapus sistem tanam paksa, menggantinya dengan sistem sewa tanah, dan petani bebas menentukan jenis tanaman yang mereka tanam asalkan laku di pasar dunia. Lalu pada tahun 1814, Prancis kalah perang melawan Inggris. Nah, Prancis kalah perang melawan Inggris. Prancis mengalami kekalahan perang melawan Inggris, akibatnya Prancis yang saat itu sedang menguasai Belanda harus menarik kekuasaannya dari Belanda. Selain itu, Belanda dan Inggris mengadakan perundingan damai yang menghasilkan Konvensi London. Nah, salah satu isinya itu menyatakan bahwa wilayah Indonesia dikembalikan sebagai jajahan Belanda. Setelah perjanjian berlaku, Raffles sempat diangkat menjadi gubernur Bengkulu, meliputi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Belanda memproses pengangkatan ini karena merasa wilayah Sumatera termasuk wilayah jajahannya. Akibatnya Raffles dipindahkan ke Singapura dan dengan demikian berakhirlah masa pemerintahan Inggris pada tahun 1816. Oke, kids, sekian penjelasan Miss mengenai masa penjajahan Eropa, yaitu bagian masa penjajahan Belanda dan Inggris. Thank you for watching and please don't forget to do your quiz. Bye. Have a great day.